Baik pemirsa di TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Yang mana pemirsa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, harga komoditas pangan mulai merangkak naik. Apakah hal ini akan menjadi ritual yang akan diwajarkan nantinya? Dan seperti apa DPR RI dalam melangkah untuk menghadapi hal ini? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Haristurino Kurniawan dari fraksi PDI Perjuangan dari Jateng 9. Baik Pak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Oke baik. Pak, Ya. Pak mengingat kondisi yang stok minyak melimpah di pasaran namun harga mulai merangkak naik ini Pak, seperti apa tuh Pak? Ya, jadi ini menarik nih. Ya, tadinya kan minyak kita digunakan untuk mengganti minyak curah, ya. Tapi kemudian dengan produksi minyak kita, ya memang pelanggan konsumen yang kelas bawah beralih ke minyak kita yang tadinya pakai curah. Nah, celakanya minyak kita ini dipersepsikan juga bagus. Sehingga yang beralih bukan hanya pelanggan miskin, tetapi pelanggan-pelanggan premium juga beralih ke minyak kita. Nah, hal ini tentu mengakibatkan proyeksi menjadi berubah. Ini keberhasilan memunculkan minyak kita, ya. Tetapi memang yang branded jadi ganti ke minyak kita juga akibatnya tentu barangnya berkurang dan harganya mulai merangkak naik. Makanya tadi saya tanyakan kepada Menteri Perdagangan dan sudah ketemu solusinya. Ya, yang pertama solusinya adalah DMO-nya ditambah dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton. Ini mulai di bulan Februari sudah naik dari 300 ke 360.000 ton dan targetnya nanti di 450.000 ton. Apabila 450.000 ton ini sudah stabil, maka harapannya suplainya akan kembali normal, diperhitungkan dalam waktu kira-kira 3 minggu dari sekarang, suplainya akan tersedia sehingga harga akan kembali lagi terkendali. Ya. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa sebagian ya akan diarahkan ke curah lagi. Saya agak tidak setuju karena pelanggan kecil rumah tangga yang sudah beralih ke minyak kita kemasan tentu tidak mudah untuk dikembalikan lagi ke minyak curah. Beda dengan pedagang gorengan UMKM yang memang memberinya dalam bulk, ya mereka tidak ada masalah kembali ke curah. Ya. Untuk langkah konkret dari DPR RI yang akan diambil untuk mengawal harga minyak setelah komoditas bahan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini Pak? Ya tadi kan minyak sudah ya, tadi minyak sudah. Bagaimana dengan beras ya? Beras juga terjadi kenaikan. Ya. Tadi diwacanakan akan dilakukan impor beras ya, sebanyak tambahan 500.000 ton. Tetapi kami dari Komisi 6 kami mengatakan bahwa lebih baik mensejahterakan petani dengan membeli gabah dari petani lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Dan Pak Menteri sudah melakukan hal ini dengan cara merubah aturan. Tadinya Bulog itu tidak boleh membeli di atas harga patokan. Sekarang Bulog sudah diizinkan membeli gabah pada harga di atas harga patokan. Nah, ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan dari petani. Harapannya adalah tidak impor, tetapi menyapu dari masyarakat. Harapannya biar para petani beras, petani padi, kali ini bisa sejahtera dan menjadi tuan di Republik ini. Ini untuk beras, ya. Yang kedua, untuk barang komoditas yang lain seperti telur, ya, seperti misalkan cabai. Ini kan memang sifatnya siklus. Tidak mungkin telur bisa disimpan 3 bulan. Ya, cabai bisa disimpan 3 bulan, ayam bisa disimpan terlalu lama. Ini sifatnya siklus. Pasti terjadi kenaikan ketika permintaannya naik. Yang saya minta Departemen Perdagangan yang mengelola masalah distribusi adalah harus ada jaminan bahwa ketersediaannya ada sehingga tidak menimbulkan panik buying di masyarakat. Ya. Dan Departemen Perdagangan tadi sudah diceritakan bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri yang mengawal level inflasi di tiap-tiap kabupaten kota.
ketika kenaikan harganya di atas 5%, maka pemerintah daerah memberikan bantuan dalam wujud subsidi dari pengiriman. Harapannya ini mampu mengendalikan, paling tidak meredam kenaikan dari harga-harga komoditas tersebut. Ya, dan tadi juga saya katakan mengenai Satgas Pangan. Ya, Satgas Pangan yang mengawal supaya jangan terjadi penimbunan, jangan terjadi orang yang berlaku curang lah. Ya, libatkan Polri. Tanpa melibatkan Polri orang tidak takut kok. Kalau sama Departemen Perdagangan saja orang tidak takut. Tapi kalau melibatkan kepolisian, Bareskrim di tataran nasional, tentu orang akan takut sehingga comply terhadap aturan yang ada. Oke, Bapak, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Haris Turino Kurniawan dari fraksi PDI Perjuangan di daerah pemilihan Jateng 9. Terima kasih atas perhatiannya dan kembali ke studio.